semoga manfaat nabi wa barik nabi walhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadala bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha wa shillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Berapa? Yang kedelapan dari al-wufud, rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafdu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau datang ke kota Madinah tahun ke-10. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, Sanatul Wufud itu dimulai dari Fatah Makkah tahun ke-8, walaupun ada di antara mereka yang pernah datang kepada Nabi sebelum tahun ke-8, tapi dikatakan Sanatul Wufud, datangnya rombongan-rombongan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-8 ke atas sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah di tahun ke-10 datang Jarir bin Abdullah, sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali bersama min qaumihi mi'atun wa khamsuna rajulan, rombongan 150 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi an Jarir radhiyallahu anhu qala ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituh. Ketika beliau sudah sampai di kota Madinah, Nabi ngutus orang untuk memanggil Sayyidina Jarir. Katanya Sayyidina Jarir, fa'ataituhu, maka aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai Sayyidina Jarir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma ja'abik?" Apa yang membuatmu datang kepadaku? Dijawab oleh Sayyidina Jarir, "Ji'tu li uslim." Aku datang ke sini untuk masuk Islam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sambutan hangat kepada beliau. Fa'alqa ilayya kisa'ah. Dikasih selendangnya Nabi. Ya, diselimuti oleh selendangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Ya, bila datang ketua dari suatu kaum, namanya karim itu dia yang memang betul-betul ditokohkan, bukan menokohkan dirinya sendiri. Ya, menganggap ini enggak, orang-orang memang menghormati dia, ketika dia ngomong didengarkan, ketika dia memerintahkan dilakukan. Itu namanya karimu qaumin fa akrimu, muliakan. Ada tokoh ulama datang, jangan kayak podo-podo wong awame sing teko lungguh gak ngereken, enggak, berdiri atau minimal itu kasih jalan biar jalannya enggak repot. Ulama besar datang di majelis agak terlambat, ya jangan budu-buduan. Ya bila memang enggak ada tempat, kamu berdiri, kasih dia tempat, kita yang keluar, pindah. Tidak atakum karimu qaumin fa'akrimu. Kalau bukan karimu qaumin, enggak ada masalah. Mau kita kasih tempat, ya itu kita bentuk menghormati sesama muslim, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah karimu qaumin, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akrimu, muliakan dia.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Jarir, ya Jarir, ad'uka ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa an tu'mina billahi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa tusalli salatal maktubah wa tuaddi zakatal mafruḍah. Wahai Jarir, aku ajak kamu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat serta beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan salat 5 waktu, menjalankan zakat sesuai yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sayyidina Jarir, fa'altu, aku lakukan ya Rasulullah. Fakana ba'da dzalika la yarani illa tabassama fi wajhi. Setelah kejadian itu enggak pernah Sayyidina Jarir ini dilihat oleh Nabi kecuali Nabi dalam keadaan tersenyum padanya. Karena memang melihat kesungguhan beliau, apalagi beliau tokoh, ya perlu mendapatkan perhatian lebih daripada yang lainnya. Karena itu di dalam orang-orang yang mustahiquz zakah itu adalah mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf. Di antara pengertian mu'allaf itu ya karimu qaumin, orang-orang tokoh-tokohnya kaum yang sekiranya ketika kita kasih zakat itu bisa menyebabkan Islam nudhara'i, ya. Orang-orang yang sederajat dengan dia bisa terpengaruh untuk masuk Islam. Lah kalau sudah tokohnya itu masuk Islam, mau nggak mau yang bawahnya biasanya ngekor, hanya 1-2 orang yang nggak nurut. Lah ketika seorang tokoh ini dikasih, itu bisa menyebabkan tokoh-tokoh yang lain akan terpengaruh untuk ikut kepada dia. Sama. Apalagi kalau tokohnya bukan tokoh kecil, tokoh besar. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam misi pertama dakwahnya Nabi itu ngirim surat kepada raja. Kenapa? Ketika rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya banyak akan masuk Islam seperti yang terjadi di Habasyah. Beliau juga menceritakan, lamma danautu min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah dekat dari kotanya Nabi, ya waktu mau masuk Islam itu, anakhtu rahilati wa halaltu aibati wa labistu hullati wa dakhaltul masjid. Aku dudukkan itu kendaraanku, aku lepaskan semua barang bawaanku, kemudian aku pakai pakaianku yang biasa aku kenakan, ya pakaian kebesaran, masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, saat itu Nabi berkhutbah. Fasalamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi. Faramani nas bil hadak, ngelihat beliau mengucapkan salam, itu para sahabat langsung noleh dengan pandangan aneh, khutbah jak disalami. Ya biasa kalau ada hal baru, tapi gitu-gitu tuh terkadang harus kita maklumi gitu loh. Ketika ada orang baru datang nggak ngerti kok berbuat sesuatu yang nggak semestinya, langsung disentak. Yang dilakukan Nabi selalu dibiarkan dulu. Ada sahabat Arabi Badui kencing di masjid, sahabat yuk gregeten. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Biarkan. Lek dikon gusak melayu tambahan nang dinajise. Biarkan sampai selesai, nanti diajari. Karena apa? Orang baru ini orang nggak ngerti. Kalau orang baru melakukan kesalahan, jangan langsung disikat. Kalau wis lawas wis balik-balik dikandani sik maneng pendoken langsung nggak apa-apa. Karena apa? Wis ngerti kok sik baleni ae. Nah kalau baru salah ya wajar. Baru salah masih perlu dimaklumi. Hal ini juga dimaklumi oleh sahabat, cuma kaget iki apa iki khutbah salam. Akhirnya beliau ngomong kepada orang yang duduk di sampingnya, ya Abdullah, hal dzakara Rasulullah SAW an amri syai'an,
apakah dalam ceramahnya Nabi ini nyebut tentang aku, menceritakan tentang diriku, menunjukkan beliau pingin tahu apakah ada kepedulian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya, nyari-nyari gitu loh informasi untuk tentang Rasulullah kepada dirinya. Nah ini yang dibawa oleh beliau nggak sedikit, 150 orang. Bayangkan berapa besarnya pahala yang didapatkan oleh beliau, derajat tinggi yang didapatkan oleh beliau. 150 orang masuk Islam bersama beliau di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungan ya, keuntungan suatu tokoh ketika dia melakukan apa yang diharapkan sebagai tokoh. Ya, kalau jadi tokoh kemudian bisa menjalankan hal demikian, itu keuntungan besar. Begitu juga orang-orang yang mau membantu tokoh-tokoh tersebut, yang mensukseskan misi tokoh-tokoh tersebut, itu juga akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan apa yang didapatkan oleh tokoh tersebut. Karena itu jangan pernah kita menganggap apa yang diusahakan oleh tokoh yang kita bantu itu kecil, itu semuanya besar. Itu semuanya besar. Nah, ketika ada yang sampai mendapatkan hidayah dari Allah, entah itu masuk Islam dari orang yang kafir, atau entah taubat dari maksiat, maka merupakan keuntungan yang sangat besar yang akan kita raih. Ya. Jadi ketika kita melihat ada tokoh, apalagi dia sudah mulai atau sudah punya pengaruh, kita membantu itu sangat menguntungkan kita. Ya, sangat menguntungkan kita. Jangan pernah kita usake sing ngewangi. Ya kita nggak dapat apa-apa nantinya. Nah, seperti yang kita dapatkan kemarin ketika kita berkunjung ke Habib Soleh Ali terus. Jangan gengsi, jangan ini rebutan, hakikatnya ini rebutan. Ya yang tahu dia akan berebut, kalau yang nggak tahu ya nggak akan berebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita bersama mereka orang-orang mulia, dijadikan kita sebagai orang-orang yang punya andil dalam dakwah besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan mendapatkan hidayahnya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Al-Fatihah.